Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Nah, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang mungkin sering bikin kita gengsi. Yap, kita akan kupas tuntas 5 pelajaran berharga ketika kamu berani meminta maaf duluan. Coba deh jujur, sering banget kan kita mikir kalau ngomong maaf duluan itu artinya kita lemah? Kayak, wah kalau saya minta maaf duluan berarti saya kalah dong. Tapi tunggu dulu, data dan riset psikologis yang bakal kita bongkar hari ini justru ngebuktiin hal yang sebaliknya. Minta maaf duluan itu sebenarnya semacam kekuatan super yang tersembunyi loh. Ini benar-benar kunci buat kesehatan mental yang lebih baik, hubungan yang lebih solid, dan pastinya kedewasaan emosional. Jadi siapkan diri kalian karena kita bakal bahas tuntas kenapa sih bilang maaf duluan itu adalah langkah paling cerdas yang bisa kita ambil. Coba pikir-pikir lagi. Pernah nggak sih gengsi nahan kamu buat sekedar ngomong maaf? Pasti kita semua pernah lah ya ada di posisi ini. Rasanya tuh ada gesekan ego yang bener-bener nggak nyaman pas kita sadar kita salah, tapi mulut ini, aduh rasanya kayak dikunci rapat. Kita sering banget terjebak mitos kalau minta maaf terlebih dahulu itu sama aja ngejatuhin harga diri. Padahal nih, gesekan ego macam inilah yang justru bikin konflik makin panjang dan malah ngerusak hubungan yang sebenarnya bisa diselamatkan dengan gampang banget. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita samain persepsi dulu ya tentang apa itu khilaf. Kalau kita merujuk ke literatur psikologi dan Kamus Besar Bahasa Indonesia, khilaf itu pada dasarnya kekeliruan atau kesalahan yang nggak disengaja. Tapi poin krusialnya ada di sini. Setiap kesalahan itu pasti nuntut pertanggungjawaban. Ada seorang pakar psikologi, Guy Winch, yang ngejelasin kalau penolakan buat ngakuin kesalahan itu sebenarnya berakar dari kerapuhan psikologis. Ibaratnya orang yang gengsi minta maaf itu pengen kelihatan kuat, padahal aslinya dia lagi nutupin rasa tidak amannya sendiri. Sebaliknya, berani ngaku salah dan minta maaf itu benar-benar butuh kekuatan mental dan kecerdasan emosional yang luar biasa hebat. Masuk ke pelajaran pertama kita. Melepaskan beban mental dan fisik. Percaya nggak percaya, minta maaf itu kerjanya mirip kayak kartu pelepas tekanan yang instan banget buat ngelepasin stres dan rasa cemas yang numpuk. Coba deh perhatiin angka 336 ini. Ini bukan angka sembarangan. Ini adalah jumlah peserta dalam sebuah riset dari University of Miami di tahun 2014. Riset ini ngebuktiin secara empiris kalau ngambil langkah buat minta maaf duluan itu bisa secara drastis nurunin tingkat kemarahan buat kedua belah pihak yang lagi berkonflik. Bayangin aja, cuma dari satu kata tulus kita bisa mademin api amarah yang tadinya siap ngebakar sebuah hubungan. Keren banget kan? Nah, efeknya ternyata nggak cuma berhenti di soal perasaan atau emosi aja. Ada manfaat fisiologis yang benar-benar nyata. Pas kamu berani nurunin ego dan minta maaf duluan, tekanan darah itu otomatis menurun. Detak jantung jadi lebih santai, produksi keringat berlebih berkurang, bahkan ketegangan di otot-otot wajah kamu ikut mereda. Kalau stres gara-gara konflik ini dibiarin berlarut-larut dalam jangka panjang, dampaknya bisa memicu penyakit jantung loh. Jadi secara harfiah banget nih, minta maaf itu beneran menenangkan jantung dan ngelindungin kesehatan fisik kita secara keseluruhan. Bener-bener di luar dugaan ya. Lanjut ke pelajaran kedua. Membuktikan kedewasaan emosional. Ngambil langkah pertama buat minta maaf itu ibarat ngasih bukti definitif kalau kamu punya kecerdasan emosional yang tinggi. Ini yang ngebedain mana orang yang masih bereaksi kayak anak kecil, yang sukanya saling menghindar kalau ada masalah, sama mereka yang berjiwa besar dan milih nyelesain masalah secara konstruktif. Coba dengerin kutipan ini. Meminta maaf lebih dulu tidak akan merendahkan harga dirimu. Kalimat ini benar-benar nampar kesalahpahaman yang selama ini kita yakini. Nyodorin tangan duluan itu sama sekali nggak ngurangin martabat kamu kok. Justru tindakan ini mancarin kerendahan hati dan kebijaksanaan. Ini nunjukin kalau kamu ngehargain hubungan kalian jauh di atas ego pribadi. Kamu berani tanggung jawab dan pantang lari dari masalah. Sekarang kita masuk ke pelajaran ketiga, memulihkan kepercayaan yang autentik. Kita semua tahu, setelah ada konflik, kepercayaan itu sering banget retak atau bahkan hancur lebur. Nah, minta maaf ini adalah cara paling manusiawi buat nunjukin simpati sekaligus ngelakuin deposit besar-besaran ke dalam bank kepercayaan di hubungan kamu. Kita punya data keras nih dari studi jurnal Frontiers in Psychology tahun 2019. Penelitian ini nemuin fakta bahwa orang yang nerima permintaan maaf secara signifikan jadi lebih bersedia buat naruh kepercayaan lagi ke orang yang nyakitin dia. Kenapa bisa gitu? Karena permintaan maaf yang tulus itu ngasih lihat kalau si pelanggar udah sadar akan kesalahannya, dia ngakuin emosi negatif yang dialamin si korban, dan berjanji buat nggak ngulangin perilaku itu lagi. Oke, pelajaran keempat, membangun kesadaran diri. Momen pas kita diam sejenak buat merenung sebelum dan pas minta maaf itu benar-benar krusial loh. Ini yang mencegah kita buat jatuh ke lubang kesalahan destruktif yang sama secara membabi buta.
Coba kita bandingin perbedaannya yang sangat tajam antara penyangkalan dan introspeksi. Di satu sisi, kalau kamu milih buat terus menyangkal, ya kamu bakal terus terjebak di siklus konflik dan masalah yang itu-itu aja. Tapi, beda cerita pas kamu milih introspeksi lewat permintaan maaf. Di titik itu, kamu udah menempatkan diri satu langkah di depan. Kamu bakal jadi jauh lebih hati-hati dalam bersikap, lebih sadar sama risiko nyakitin orang lain, dan mulai belajar buat hidup lebih selaras sama orang-orang di sekitarmu. Ini adalah bentuk pertumbuhan pribadi yang sangat mendalam. Dan akhirnya pelajaran kelima, seni permintaan maaf yang tulus. Cuma paham soal kekuatan permintaan maaf aja nyatanya belum cukup ya. Kita juga harus tahu persis gimana cara ngeksekusinya dengan benar. Karena percaya atau enggak, permintaan maaf yang buruk atau palsu itu malah bisa memperburuk situasi dan mancing konflik baru. Mari kita bandingkan nih, permintaan maaf tulus versus permintaan maaf palsu. Permintaan maaf yang sejati itu sifatnya spontan, langsung nyebutin apa spesifik kesalahannya, dan yang paling penting, ngambil tanggung jawab penuh, tanpa kata tapi. Nah, kebalikannya, permintaan maaf palsu itu biasanya terdengar ambigu, syarat dengan alasan, dan sering pakai frasa bersyarat yang lumayan berbahaya kayak, "Saya minta maaf deh kalau kamu ngerasa kayak gitu." Wah, hati-hati. Frasa ini aslinya cuma ngelempar kesalahan balik ke korban, seolah-olah mereka lain terlalu sensitif. Jangan pernah ya pakai frasa model begini. Kalian tahu nggak? Statistik dari riset psikologi nunjukin kalau permintaan maaf yang nawarin tindakan nyata, solusi konkret, atau bentuk perbaikan, itu punya tingkat penerimaan sampai lebih dari 75%. Angka ini ngebuktiin banget kalau ketulusan yang dibarengin sama tindakan taktis itu bekerja dengan sangat efektif. Kata-kata aja jelas nggak cukup. Kita harus benar-benar nunjukin niat buat memperbaiki kerusakan yang ada. Biar gampang dan bisa langsung dipraktikin, mari kita bedah formula 4R dari sebuah permintaan maaf yang luar biasa kuat. Pertama, recognition atau pengakuan. Sebutin secara spesifik kesalahan apa yang udah kamu perbuat. Kedua, responsibility atau tanggung jawab. Gunakan kata saya dan hindari segala macam bentuk alasan atau pembelaan diri. Ketiga, remorse atau penyesalan. Ekspresikan penyesalan yang benar-benar tulus dari hati atas dampak negatif yang dirasain si korban. Dan yang terakhir, keempat, repair atau perbaikan. Berikan komitmen nyata buat ngubah perilaku kamu ke depannya dan tawarin cara buat menebus kesalahan tersebut. Kalau kamu nerapin 4 langkah ini, ibaratnya kamu udah pegang alat bantu anti peluru buat memperbaiki hampir semua hubungan. Oke, sebagai penutup sesi bedah materi hari ini, saya mau ninggalin kalian sama satu pertanyaan provokatif. Kira-kira siapa nih orang yang perlu kamu hubungin hari ini juga buat meminta maaf? Yuk coba telan gengsi kita. Ingat lagi kelima pelajaran berharga tadi, ingat gimana efek luar biasanya buat jantung dan pikiran kita, lalu terapkan formula 4R tadi hari ini juga. Jangan biarkan ego ngehalangin kamu dari kedamaian dan hubungan yang jauh lebih kuat. Makasih banget ya udah bergabung di pembahasan materi ini sampai akhir, dan sampai jumpa di analisis mendalam kita berikutnya.